Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 7 Desember 2020, berjudul Kebangkitan Khusus Orang yang Hilang. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 26 ayat 64. Mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Pena Inspirasi memberikan gambaran siapa saja orang-orang yang dimaksud dengan kebangkitan khusus orang yang hilang dalam judul renungan kita pagi ini, sehubungan dengan permulaan kekekalan itu, antara lain sebagai berikut. Pertama, orang-orang hilang yang mengalami kebangkitan khusus dan akan melihat Yesus itu adalah raja-raja, para bangsawan di bumi yang culas dan yang rendah, yang terpelajar dan yang tidak terpelajar, orang-orang yang menghina dan mengolok-olok dan menyiksa Yesus di salib Golgota. Raja-raja dan para bangsawan di bumi, yang culas dan yang rendah, yang terpelajar dan yang tidak terpelajar, bangkit bersama-sama. Semua mereka melihat Anak Manusia itu, dan orang-orang yang menghina dan mengolok Yesus, yang menaruh mahkota duri di atas dahinya yang kudus, yang menyiksa dia dengan buluh, melihat dia dalam semua keagungan rajanya. Kedua, orang-orang hilang yang mengalami kebangkitan khusus dan akan melihat Yesus itu adalah orang-orang yang pernah meludah kepada Yesus pada jam pengadilannya, yang menancapkan palu kepada tangan-tangan dan kaki-kakinya, yang menancapkan lembing kepada lambungnya. Mereka yang meludah kepadanya pada jam pengadilannya, sekarang menyembunyikan diri dari pandangannya yang tajam dan dari kemuliaan wajahnya. Mereka-mereka yang menancapkan palu kepada tangan-tangan dan kaki-kakinya, sekarang melihat kepada tanda-tanda penyalibannya. Mereka-mereka yang menancapkan lembing pada lambungnya, melihat tanda-tanda kekejaman mereka pada tubuhnya. Dan mereka tahu bahwa dialah yang mereka telah salibkan dan yang mereka telah olok dalam penderitaannya. Ketiga, orang-orang hilang yang mengalami kebangkitan khusus dan akan melihat Yesus itu adalah orang-orang jahat yang begitu dibangkitkan dan mendapatkan kembali pikiran-pikiran mereka yang telah berhenti pada waktu mati, akan pergi kembali merampas kekayaan dan kemuliaannya bagi mereka sendiri. Selagi mereka keluar dari kubur-kubur mereka mendapatkan kembali pikiran-pikiran mereka yang telah berhenti pada waktu mati. Mereka mendapatkan kembali keinginan mereka untuk menaklukkan yang menguasai mereka ketika mereka jatuh. Iblis berkonsultasi dengan para malaikatnya dan kemudian dengan para raja dan para penakluk itu serta orang-orang yang perkasa. Kemudian ia melihat kepada bala tentara yang besar itu dan berkata kepada mereka bahwa kelompok yang berada di kota itu adalah kecil dan lemah, dan mereka bisa pergi ke situ dan menaklukkannya dan membinasakan penduduknya dan merampas kekayaan dan kemuliaannya bagi mereka sendiri. Keempat, orang-orang hilang yang mengalami kebangkitan khusus dan akan melihat Yesus itu adalah Herodes, Herodias, Pilatus, para tentara yang mengolok-olok Yesus, para imam dan para penguasa, orang Yahudi yang banyak, dan seperti orang gila yang berseru, darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Iblis, para malaikatnya, dan orang-orangnya tidak ada kuasa untuk berbalik dari gambar tentang pekerjaan mereka. Tiap aktor mengingat kembali bagian yang ia telah lakukan. Herodes yang telah membantai anak-anak yang tidak bersalah di Bethlehem supaya ia boleh membinasakan Raja Israel. Herodias yang bersalah karena darah Yohanes Pembaptis, Pilatus yang lemah, para tentara yang berolok-olok, para imam dan para penguasa, dan orang banyak yang gila yang berseru, darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Semua melihat kejahatan kesalahan mereka. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.